Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Fajar Nurasuti, SPD MPD MKes. Saya di sini sebagai dosen dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada kampus Tikes Buana Husada Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Biologi dan Genetika Manusia dengan kode mata kuliah RMIK 107 yang diberikan kepada mahasiswa D3 Rekam Medis pada semester 1 dengan besar bobot SKS sebesar 2 SKS. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyampaian mata kuliah, saya menggunakan metode DII atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana ada penyampaian materi oleh dosen, interaksi di dalam kelas, dan assessment termasuk penilaian dan evaluasi. Dengan metode pembelajaran ini, saya berusaha menyampaikan materi pembelajaran pada mahasiswa dengan baik dan menarik. Diharapkan mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran biologi dan genetika manusia ini bisa memahami terkait proses penurunan sifat pada manusia hingga penyakit yang diwariskan dari keturunannya. Proses perkuliahan selama 1 semester dalam mata kuliah biologi dan genetika manusia disampaikan sebanyak 14 kali pertemuan meliputi beberapa materi, diantaranya adalah pengenalan biogen sendiri atau biologi genetika manusia, mengenal struktur sel dan fungsinya, pembelahan sel, penurunan sifat, fertilisasi dan pembuahan, kromosom dan ekspresi gen, rangkaian seks dan abnormality, biologi lingkungan, sistem imun, hingga rekayasa genetika. Dalam pembelajaran, berikut beberapa pustaka yang saya gunakan baik primer ataupun sekunder, yaitu adalah berbagai macam buku terkait biologi genetika manusia, yaitu Campbell Biologi, buku Biogen karya Profesor Suryo yang membahas pewarisan sifat dan kelainan genetik pada manusia, serta buku yang saya susun sendiri dan sudah ber-ISBN sebagai buku panduan yang dapat digunakan oleh mahasiswa saat proses pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan hasil penelitian dan beberapa artikel yang mendukung materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, memasuki aspek interaksi. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan student center learning, di mana menitik beratkan kepada aktivitas atau kreativitas dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dituntut untuk mandiri dan bisa mempelajari apa yang telah disampaikan oleh dosen. Untuk selanjutnya adalah sistem assessment atau penilaian evaluasi, yaitu proses di mana untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Penilaian dilakukan dengan metode tes dan non-tes. Adapun beberapa bobot yang digunakan, 5% adalah untuk absensi, 5% untuk attitude, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS, di mana semua nilai itu nanti akan kita akumulasikan menjadi nilai akhir. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan terkait video pembelajaran di kelas dengan materi sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, untuk memulai pelajaran atau mata kuliah pada pagi hari ini, mohon kita bisa memulainya dengan berdoa dulu ya, supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, monggo berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Nggih, terima kasih. Hari ini mata kuliah yang akan kita pelajari adalah biologi genetika manusia. Ya, Budi ingin tanya, apakah masih ingat terkait materi di minggu sebelumnya? Masih. Oke, alhamdulillah. Kemarin pertemuan sebelumnya Buria menjelaskan terkait apa, Dek? Oke, ruang lingkup biologi, di mana ternyata ruang lingkup biologi itu banyak sekali, ya. Apa saja? Ada botani, genetika, zoologi, sitologi, ya, mikrobiologi, ya. Ilva, ya, ternyata banyak sekali. Dan hari ini kita akan konsen di genetika. Oke, nah ini Yuvita. Kemarin masih ingat ya untuk materi yang Buria sampaikan, ya? Gimana? Masih ingat ya? Masih. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait struktur sel dan fungsinya, teman-teman, ya. Karena ini kita juga butuh ya supaya paham awal mula kehidupan itu berasal dari mana dan bagaimana. Kok tubuh kita itu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, nggih. Nah, ini kita Buria tunjukkan, ini adalah untuk sel hewan dan ini adalah untuk sel tumbuhan. Beda ya Bu? Iya, beda. Nggih. Ini untuk sel hewan, ternyata di dalam sel ini tidak hanya ya udah sel selesai gitu, enggak. Ada komponen atau organel-organel yang menyusunnya. Nggih. Nah, ini kita konsen di sel hewan dulu. Di sini ada retikulum endoplasma, kemudian ada membran sel, ada nukleus, sitoplasma, lisosom dan semuanya dan teman-temannya. Nanti akan kita kupas satu persatu, nggih, supaya kalian juga paham. Oh, ternyata Bu, di dalam sel itu yang katanya sangat kecil sekali juga ada sistem yang berjalan, nggih, itu. Dan ini untuk sel tumbuhan juga seperti itu, Dek. Jadi ini kalian bisa melihat perbedaan dan persamaan organel-organel yang menyusun dua sel tersebut. Gitu nggih. Nah, lanjut. Nah, di sini, untuk sejarah sel, kita awali sejarah dulu. Jadi sejarah sel ini ya ditemukan pertama kali adalah mikroskop. Oleh siapa, Dek? Oleh siapa? Oleh Antony van Leeuwenhoek tahun 1965. Nah, ditemukannya mikroskop inilah ya menjadi titik mula penelitian-penelitian, ilmu sains, pengetahuan-pengetahuan begitu pesat. Ya, jadi dari mikroskop ini banyak sekali hal yang bisa diteliti. Yang tadinya tidak kasat mata, ketika menggunakan mikroskop akhirnya bisa dilihat organel-organel yang mikro ya, yang kecil. Nah, ini ya untuk Antony van Leeuwenhoek sendiri, ini adalah orang yang pertama kali yang melihat sel tunggal tadi, mikro tadi, ya, dan mengamati darah, cairan, mani, feses, dan emil gigi. Nah, ini tahun 1665, sudah pinter sekali ya. Nah, memang lahirnya ilmuwan-ilmuwan ya, ini menjadi titik balik peradaban-peradaban dan pesatnya ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut ya. Ini kita masuk ke materi yaitu memahami unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Tadi ada yang tahu sel itu apa, Dek? Sel, pengertian sel adalah? Iya? Monggo. Gimana, Dina? Oke, unit terkecil dari tubuh. Benarkah? Nah, kita lihat apakah benar yang dijawab oleh Dina tadi, di mana makhluk hidup dibangun dari struktur sederhana hingga kompleks. Tingkatan organisasi ini dari sel, betul ya? Dari sel kemudian menjadi jaringan, kemudian sistem organ dan organisme. Memang betul sel adalah unit terkecil dari suatu kehidupan. Kita lihat slide selanjutnya, benar nggak? Nah, ini ya, pengertian sel. Pengertian sel adalah dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana.
Paling sederhana, Dek. Padahal organelnya tadi satu sel aja banyak sekali ya. Yang dapat hidup atau merupakan unit terkecil penyusun semua makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup bersel banyak memiliki bentuk dan susunan sel yang beraneka ragam. Sel-sel itu berkelompok membentuk massa dengan berbagai spesialisasi lapisan sel yang berbeda. Pada makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel, segala fungsi kehidupannya dilakukan oleh sel tersebut. Nah, ini apa kira-kira, Dek? Amoeba ya, ini amoeba. Amoeba ini kalian bisa lihat amoeba gitu, bisa lihat? Nggak bisa kan? Bisa lihat dengan bantuan mikroskop. Ternyata amoeba seperti itu, Bu. Nah, bisa dilihat mungkin di cairan air ya, atau mungkin lebih enak sampel itu kalian bisa menggunakan air hujan ya, kemudian air-air yang menggenang itu biasanya banyak paramecium, banyak ditemui di sana, gitu nggih. Terus kemudian selain amoeba, ini ada yang namanya seperti tapak kaki, itu adalah paramecium ya. Jadi paramecium ini adalah makhluk bersel tunggal di mana di dalam sistem metabolismenya pun juga dilaksanakan di dalam sel tersebut ya. Nah, metabolisme ya seperti respirasi, ekskresi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lanjut. Komponen kimiawi dari sel, teman-teman. Nah, apa komponen kimiawi dari sel? Ini sel ini mengandung bahan organik dan anorganik, ya. Oh, gitu ya, Bu. Ya, jadi sel ini mengandung dua struktur yaitu kimia organik dan kimia anorganik. Nah, di sini untuk kimia organik sendiri itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Ini contohnya ya, saya ambil contoh karbohidrat, protein dan lemak. Untuk karbohidrat sendiri terbentuk dari unsur C, H dan O ya. Nah, ada juga protein ini tersusun dari unsur C, H, O, N dan kadang-kadang juga S atau B. Sedangkan lemak ini terdiri dari asam lemak dan gliserol. Nah, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Untuk struktur kimia anorganik ya, ini ada asam, basa dan garam-garam mineral. Ini yang saya ambil contohnya seperti ini. Untuk asam ya, itu biasanya HCl ya. Kemudian ada HNO3, untuk basa sendiri ada KOH, C, NaOH ya. Masih ingat di pelajaran kimia bahwasanya kalau yang asam itu H gitu ya. Kalau yang basa ada apanya? Ada OH ya, terdiri dari oksigen dan hidrogen. Kemudian garam-garam mineral ini sudah lebih kompleks ya, ada NaCl, natrium klorida, magnesium klorida dan lain sebagainya. Oke, ini adalah komponen penyusun sel anorganik. Kita lanjut. Nah, ini adalah untuk struktur kimia organik. Nah, struktur kimia organik ya, ini ya. Mohon maaf untuk selanjutnya di sini. Nah, ini kita akan mengupas terkait apa, Bu Ria? Terkait organel sel. Nah, organel sel ini adalah benda-benda yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup dan bertugas menjalankan fungsinya. Ini ya. Jadi tadi kan banyak sekali kan, satu sel ada beberapa ya, ada retikulum endoplasma, ada nukleus, ada ribosom. Nah, ini akan kita kupas satu per satu. Nah, organel sel ya, ini adalah bagian-bagian yang menyusun sel. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, panjenengan lihat, ini adalah animasi dari sel. Nah, sel ini ya, ini saya Bu Ria ambil teman-teman adalah contoh sel hewan. Oke. Ini tadi yang akan kita kupas satu persatu. Bu, bagiannya seperti itu. Iya, betul. Ini satu sel deh. Kamu nggak merawat tubuh. Akhirnya apa? Satu sel memberontak pembelahannya. Wassalam itu ya. Jadi apa, bisa fatal. Gimana pun jaganya? Ya dengan aktivitas kita, dengan makanan yang kita asup ya. Nah, itu ya supaya kita terhindar dari pembelahan sel yang abnormal. Ini ya. Terus
Selanjutnya ini nggih. Sel hewan apa? Sel hewan itu adalah unit dasar kehidupan pada hewan yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu membran sel. Membran itu adalah bagian yang paling luar dari sel, ya, membran sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian cair. Pokoknya kalau ada kata plasma itu berarti cair. Liquid itu juga cair. Dan berbagai organel sel lainnya. Bagian-bagian ini bekerja sama, Dek. Mereka saling bekerja sama untuk mengatur kegiatan hidup, menghasilkan energi, dan melindungi seluruh isi sel. Lanjut. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Kita lanjut, oke? Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait membran sel. Namanya tadi membran. Berarti apa, Dek? Lapisan yang paling luar. Lapisan yang paling luar. Luar itu pasti protect, melindungi. Nah, ini ya. Seperti apa, Bu Ria? Nah, ini ya, untuk gambar animasinya, untuk struktur membran sel. Jadi ini untuk pengertiannya adalah lapisan paling luar yang membungkus sel. Fungsinya mengatur keluar masuk zat dan melindungi apa? Isi dalam sel. Ini membran sel. Seperti ini ya. Terus kemudian kalau di sel seperti apa, Bu? Oke, Bu Ria tunjukkan di gambar sebelumnya. Nah, di gambar sebelumnya sini. Nah, ini kan ada membran ya. Ini loh. Ini adalah bagian yang paling luar, mencegah benturan, mencegah hal yang masuk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dari sitoplasma. Ya, kalau tadi udah membran, kita sitoplasma. Ya, sitoplasma ini adalah tadi Bunda jelaskan toh, kalau plasma liquid berarti bentuknya adalah cair. Nah, ini cairan kental di dalam sel tempat organel-organel sel berada. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia dan metabolisme sel. Ini, Dek. Nah, nih ya, di sini. Jadi di sini ini sitoplasma kan? Di tempat, Dek. Bayangkan ada bejana, baskom. Kamu isi air, di situ ada benda-benda yang melayang-layang, kamu kasih apa saja ya. Nah, cairannya itu namanya, si airnya di dalam bejana itu namanya sitoplasma. Jadi tempatnya, Dek. Nah, ini ya. Nah, ini kita hanya membahas satu sel saja seperti ini ya. Terus kemudian, udah paham ya letaknya di mana ya? Aman nggih, Dina? Aman ya? Nah, ini sitoplasma ada di sini. Di dalam membran sel ini, tempat organel-organel sel berada. Kemudian kita lanjut ya, di nukleus. Nukleus itu apa? Inti. Dan ini saya kira kalian sering sekali mendengar kata nukleus ya, betul? Iya, daripada yang lain itu yang paling apa ya terkenal ya, itu adalah nukleus daripada organel-organel sel yang lain, betul? Karena memang keberadaannya itu sering sekali digunakan di dalam medis, Dek. Contohnya untuk apa? Tes apa? Apa, Eka? DNA. Nah, ini ya. Ini adalah gambar dari nukleus atau inti sel, yaitu pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus menyimpan informasi genetik atau DNA dan mengontrol proses pembelahan sel. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, setelah nukleus atau inti sel, nah ini ada seperti roti ya. Roti yang dibelah, diiris ya. Nah, ini roti. Ini apa namanya, Dek? Mitokondria. Apa sih, Bu Ria, mitokondria? Mitokondria ini adalah organel berbentuk lonjong yang dikenal sebagai pabrik sel. Terdiri dari dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam berlekuk-lekuk ini. Disebut kriste. Nih ya, kriste.
atau biasanya kalau kita kristal gitu ya. Nah, fungsinya adalah menghasilkan energi atau ATP melalui proses pernapasan sel. Jadi jangan salah loh ya, menghasilkan energi itu adalah proses dari respirasi, bukan dari makan. Ya, dari respirasi. Oke, ini ya. Jadi semakin banyak lekukannya, otomatis semakin apa, Dek? Untuk areanya ini akan semakin lebar. Oke. Tekuk ya, ini untuk permukaannya akan semakin lebar. Oke. Kita lanjut. Ribosom ya, untuk ribosom sendiri itu adalah kayak apa Bu gambarnya? Nah ini ribosom. Ribosom ini adalah sel ya, mohon maaf, organel sel yang fungsinya untuk mensintesis protein ya. Jadi membuat protein, mensintesa ya, mensintesa protein ini adalah fungsi dari ribosom. Nah, untuk selanjutnya retikulum endoplasma. Nah, ini ada retikulum endoplasma itu ada dua, Dek. Jadi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, saluran berlekuk-lekuk dekat inti sel terbagi menjadi kasar dan halus. Fungsinya untuk apa ini? Ada ya, nanti fungsinya ada yang untuk sintesa protein dan juga ada untuk sintesa lemak ya. Nah ini Bu kok bisa kasar karena ditempeli ribosom. Jadi ribosom ini mau Dek. Nah ini ya, ini tadi nempel di sini loh. Kadang-kadang nempel di sini. Nah jadilah yang awalnya halus ini menjadi retikulum endoplasma kasar. Paham ya dari sini? Oke, kita lanjut. Masuk organel sel selanjutnya adalah badan Golgi. Hampir sama dengan retikulum endoplasma bentuknya ya, tapi beda fungsi. Kalau badan Golgi ini fungsinya adalah mengolah, mengemas dan mengirimkan zat ke bagian sel yang membutuhkan atau keluar sel. Jadi dia fungsinya sebagai kurir ya. Jadi kurir juga ada di sel. Tidak hanya ada di mana ketika kamu DO ya. Jadi ini ya fungsinya badan Golgi. Oke, kita lanjut untuk lisosom. Nah, gambarnya seperti apa? Bisa dilihat. Untuk lisosom ini adalah kantong kecil ya, berisi enzim pencernaan. Fungsinya adalah memecah zat sisa, mencerna benda asing dan menghancurkan sel yang sudah rusak. Kulitmu ya enek Dek, kenapa Ibu emblodoki? Berarti ini ada degenerasi atau mungkin ada regenerasi ya, mohon maaf, ada regenerasi untuk kulit ya, sel kulit yang nanti bisa lebih halus lagi gitu. Nah ini ya, ini adalah untuk lisosom. Selanjutnya sentriol. Nah sentriol kayak gini, bentuknya kayak tabung-tabung gitu ya. Nah ini untuk sentriol ini sendiri fungsinya, bentuknya ya, dia silinder ya, kecil, fungsinya membantu proses pembelahan pada sel hewan. Nah ini ya, untuk selanjutnya adalah, nah ini kita masuk ke perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pernah berpikir nggak bedanya apa ya Bu gitu? Nah ini udah saya berikan di sini ya untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah ini ya bentuknya, kalau sel hewan tidak kaku karena memang dia membran. Kalau sel tumbuhan itu kaku karena di sel tumbuhan itu yang paling luar bukan membran sel tapi dinding sel. Ya itu bedanya. Terus kemudian dinding sel kalau hewan jelas tidak ada, lisosom ada, sentriol ada, kloroplas hewan nggak punya, tapi tumbuhan punya karena fungsi dari kloroplas adalah untuk memasak makanan. Nah, ini nanti untuk sel tumbuhan, the next ya. Yang penting kalian paham dulu terkait sel hewan. Untuk vakuola ada hewan kecil, kemudian sel tumbuhan besar. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke ya, kalau belum, nah ini ya, Bu Ria akan memberikan evaluasi, nah atau soal nanti bisa dikerjakan ya. Kalau nanti ya ini ada yang kurang paham, nanti bisa
kita mengulang atau mungkin kita bahas lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Dari sel kalian belajar ternyata sel itu ada tempatnya Bu, namanya plasma, ada organel-organelnya Bu, banyak sekali ya kan. Mungkin ada yang ditanyakan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Salsa, mau tanya terkait? Saya kan pernah membaca artikel bahwa ternyata sel-sel pada organ hati itu mengandung banyak retikulum endoplasma halus. Mengapa ini bisa terjadi ya Bu? Oke ya. Jadi retikulum endoplasma halus itu sendiri salah satu fungsinya adalah untuk detoksifikasi ya racun-racun yang berbahaya, dan fungsi hati kan salah satunya itu ya. Jadi apa sinkron kan? Kalau hati itu fungsinya salah satu adalah untuk menawar racun ya, dan di dalamnya ternyata yang melakukan hal tersebut itu adalah RE halus yang menyusun hati. Gitu nggih? Salah satu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang ternyata organ-organ kita bekerja itu juga berawal dari sel yang menyusunnya. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya Bu. Iya. Tadi kan sama Bu Ria sudah dijelaskan bahwa retikulum kan ada dua, retikulum endoplasma kasar sama yang halus. Iya. Perbedaan paling kentaranya apa ya Bu? Yang paling itu ya signifikan ya perbedaannya. Oke, ada yang bantu jawab mungkin? Tadi salah satu organel sel kita adalah apa? RE kasar, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus. Nah, jadi ini fungsinya beda ya Dek ya. Kalau retikulum endoplasma halus itu memang tidak ada ribosom yang menempel ya. Kalau ada yang menempel namanya ribosom, berarti apa? Fungsinya sama dengan ribosom itu, yaitu mensintesa protein, membuat protein. Kalau yang halus, karena tidak ada ribosom yang menempel, ini fungsinya adalah untuk apa Dek? Sintesa lemak. Nah, ini adalah untuk soal evaluasi, nanti akan saya share ya, nanti untuk evaluasi bagaimana atau seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang telah saya sampaikan. Nggih, tadi ya untuk teman-teman semuanya, ini ada multiple choice dan juga ada IC ya, ada pilihan ganda dan juga ada IC. Oke. Jadi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Harapannya apa? Harapannya kalian bisa memahami terkait sel. Karena bagaimanapun juga Dek, materi sel ini adalah materi yang materi yang tidak kasat mata gitu. Iya kan? Mungkin kalian baru paham hari ini ya. Padahal di SMA yang ambil jurusan IPA ya, mungkin ya jadi mungkin IPA udah pernah Bu, tapi belum sedetail ini gitu, nggak apa-apa ya. Kalian jurusan kesehatan juga harus paham dong terkait sel. Nah, pada intinya Dek, capaian pembelajaran hari ini yang Bu Ria sampaikan adalah kalian bisa memahami terkait pengertian dari sel ya. Kemudian kalian bisa mengetahui organel-organel sel itu apa saja. Kalau sudah tahu organel-organel sel yang menyusun, itu kalian mengetahui fungsinya. Tadi sudah dijelaskan ya, fungsinya ribosom apa, fungsinya retikulum apa, fungsinya sitoplasma apa, ya kan? Terus kemudian setelah tahu fungsinya, kalian bisa memahami bahwasannya bagaimana sel ini nanti setelah ini akan membentuk suatu jaringan hingga nanti organ dan sistem organ. Gitu nggih? Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Nanti untuk penilaian hasil belajar hari ini ya, itu nanti selain dari soal evaluasi yang Bu Ria berikan, nanti akan ada Google Form yang akan saya kirim ke Mbak Eka ya, selaku ketua kelas. Nanti mohon Google Form itu bisa di-share ke teman-teman ya untuk penilaian proses pembelajaran kita hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga sehat selalu dan dikasih panjang umur dan kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.